Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Smamita Podcast. Nah, sebelum kami lanjut, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita kenalan dulu nih. Mulai dari kamu. Perkenalkan, nama aku Karenina Marsentia, biasa dipanggil Nina. Halo, perkenalkan nama aku Anin Jasmi, biasa dipanggil Anin. Nah, kita udah lama nih nggak bincang-bincang ya, Nin ya? Sudah lama banget ya. Gimana Nin kabarmu? Alhamdulillah kabarku baik. Kalau kabarmu gimana Nin? Alhamdulillah baik Alhamdulillah. Kalau teman-teman di rumah nih gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman yang ada di rumah juga tetap dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada segmen kali ini kita mau bahas tentang sesuatu yang seru banget buat dibahas. Apa tuh Nin? Yaitu freedom of speech. Freedom of speech itu mungkin terlihat familiar ya didengar. Tapi mungkin buat teman-teman di rumah masih belum tahu tentang makna itu sendiri tuh apa sih? Makna sebenarnya makna sebenarnya itu seperti apa sih? Makanya dari itu kita bahas nih, kita kupas lebih lanjut tentang freedom of speech. Mungkin kita bisa tukar pikiran Nin. Boleh tuh. Ya, setuju. Mungkin dimulai dari kamu Nin. Menurutmu freedom of speech itu apa sih? Kalau menurut aku nih ya Nin, freedom of speech itu adalah hak yang dimiliki oleh semua orang tanpa pandang status, gender, ataupun usia untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi semua orang tuh bebas untuk menyampaikan apa yang ada di pikirannya. Benar, tapi mungkin perlu digarisbawahi dalam kata yang kamu ucap tadi Nin. Kata yang mana tuh Nin? Ada dua kata. Wah, apa aja tuh dua kata? Yang pertama bebas, yang kedua hak. Nah, kenapa tuh bebas dan hak itu? Pertama yang bebas dulu ya. Iya. Karena menurut aku sendiri, kita mungkin bisa bebas buat ngeluarin pendapat kita, gagasan atau ide yang kita punya. Tapi tetap harus ada batasannya, nggak boleh beringas gitu. Lalu yang kedua, yang hak. Kalau misalkan kita udah mendapatkan hak kita juga pasti harus melakukan kewajiban kita kan. Setuju. Iya, Iya, kayak gitu. Jadi emang betul ya, walaupun namanya itu freedom of speech, walaupun namanya itu artinya kebebasan ya, masih ada batasannya, yaitu ya diri kita sendiri. Betul, kita nggak boleh kebablasan. Iya. Kita cara nyampein pendapatnya itu harus mikirin orang lain tuh gimana perasaannya kalau nerima pendapat kita. Karena cara buat menyampaikan sesuatu itu juga ada etikanya gitu, harus udah ada normanya juga gitu, dengan siapa lawan bicara kita, dengan apa yang kita ucapkan itu seperti apa intonasi kita, dan apa ya, kayak isi dari yang kita sampaikan itu bisa diterima nggak sih buat teman-teman atau buat lawan bicara kita kayak gitu. Tapi ya Nin ya, cara kita nyampaikan pendapat secara langsung sama online tuh beda loh. Apa? Kenapa? Ya kalau misalnya secara langsung kan kita tahu gitu ya, nada cara bicaranya gimana. Betul. Tapi kalau ngetik kan beda gitu kan. Kayak beda kaprah, salah kaprah. Mungkin kayak dari ketikannya nih, misalkan aku ngechat kamu ya, aku bilang sebenarnya tuh langsungnya tuh kayak apa sih gitu ya, kayak apa sih Nin gitu kan. Tapi kamu bisa aja baca kayak apa sih? Kayak ngegas gitu ya. Karena kan kita nggak tahu ini intonasinya benernya apa sih gitu, kayak mimik wajahnya kayak gimana sih kan, kayak gitu itu. Maka dari itu kita sebagai penerima yang menerima pendapat itu juga nggak boleh berpikir sempit gitu kan. Betul. Terus apa ya, kayak misalkan, tapi Nin kalau menurutku ya, di tatap muka juga ada plus minusnya buat nyampein sesuatu. Apa tuh plus minusnya? Kalau misalkan tatap muka nih ya, kita berhadapan langsung dengan orang, misalkan aku sama kamu sekarang kayak gini, ya kita juga tetap harus jaga intonasi kita gitu. Betul. Ya kan? Nggak langsung bentak-bentak gitu langsung kan. Bentak-bentak kayak kuning gini kan nggak bisa kayak gitu. Harus harus sopan, harus tetap sopan meskipun kita seangkatan atau seumuran gitu ya. Tetap menjaga kayak gitu. Terus mungkin dari tujuan freedom of speech itu sendiri menurutmu kayak apa sih Nin? Kalau menurutku itu tujuan dari freedom of speech sendiri itu kayak bertukar pikiran dengan orang lain, terus juga untuk menyampaikan apa yang dirasakan. Betul. Terus tapi kayak bertukar pikiran berarti kan kita berbeda pendapat. Bisa jadi ya kan. Dan itu pun orang-orang kadang itu masih salah tafsir gitu. Karena kata itu tergantung sama orang yang menafsirkan itu tadi. Bisa memihak gitu. Ya kan, bener kan? Dan itu pun juga bisa kayak menimbulkan pertentangan gitu. Dan seharusnya dengan adanya perbedaan pendapat itu tadi bisa menyatukan kita. Bukan malah menimbulkan pertentangan atau konflik. Mungkin
ya mungkin hal wajar ya, karena setiap orang itu punya pikiran yang berbeda-beda. Setuju banget. Dan tapi bukan yang nggak wajar itu yang jadi konflik itu tadi. Bener nggak sih? Bener banget, aku setuju banget. Nah kayak gitu. Terus kayak misalkan nih kita menyampaikan sesuatu ke orang lain gitu ya, kita udah merasa sopan gitu ya, kita udah sesuai dengan norma dan etikanya, tapi kadang orang itu masih belum bisa menerima gitu. Nah, menurutku itu ada dua hal. Kenapa dua hal? Dua hal itu tadi mungkin bisa aja yang menerima perkataan tadi masih berpikiran sempit gitu, masih belum bisa menerima kritikan atau penyampaian dari orang lain gitu. Dan yang kedua ya mungkin ada salah yang menyampaikan gitu, masih ada mungkin masih nggak sesuai, mungkin dirasa aku udah sopan kok, aku udah sesuai norma dan etikanya gitu. Tapi kan belum tentu apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan itu sesuai dengan orang lain rasakan. Kayak gitu sih, menurutku sih kayak gitu ya. Kalau dari pengalamanku ya, kamu pernah nggak sih kalau kamu itu mau mengeluarkan opinimu tapi kamu tuh takut? Pernah. Aku juga pernah. Kayak aku lihat postingan gitu ya, terus aku tuh pengen banget gitu ngeluarin opiniku. Aku nggak setuju sama yang dibicarakan, tapi aku takut kalau aku diserbu sama orang lain gitu loh. Bener. Takut banget. Itu yang bikin orang-orang itu kebanyakan juga takut untuk menggunakan hak freedom of speech. Nah, mungkin freedom of speech itu sendiri masih luas jangkauannya buat dibahas gitu ya. Tapi kita kupas dikit aja, mungkin latar belakangnya freedom of speech itu seperti ini loh gitu loh. Jadi biar teman-teman juga tahu kalau freedom of speech itu bukan yang berarti kita bebas gitu ya. Kayak tetap harus ada batasannya. Kayak harus komentar gini, harus ngomong kayak gini. Padahal nggak sesuai dengan tema dan konteksnya, kan kayak gitu ya. Jadi harus tetap sesuai batasannya kayak gitu, karena kadang itu masih suka kebablasan gitu, karena dia tuh masih punya pikiran freedom of speech kok, orang ada aku bebas kok mau ngomong apa aja kan kayak gitu. Tapi bisa jadi orang yang nerima pendapat itu kayak terluka gitu loh hatinya sama apa yang kita utarakan. Jadi kita harus benar-benar tata bahasa itu tadi tetap dijaga, etikanya. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada di rumah juga bisa menggunakan hak suaranya. Jangan takut untuk menggunakannya. Karena kalau misalkan kita nggak bersuara ya orang lain juga akan tahu. Orang lain juga bukan cenayang bisa tahu isi hati kalian itu seperti apa gitu. Jadi jangan takut. Speak up, tapi tetap harus tahu batasannya. Nah, betul. Mungkin itu aja ini dia yang bisa kita bahas sedikit tentang freedom of speech itu sendiri. Jadi kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga teman-teman yang ada di rumah bisa paham dengan apa yang kita sampaikan. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat untuk teman-teman yang ada di karena rumah. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita tangkap itu bisa bermanfaat atau tidaknya tergantung dari kita sendiri. Betul sekali. Kurang lebihnya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anin dan saya Nina pamit undur diri. See you.